Filipina rasanya jadi kakak perubahan untuk Indonesia. Gerakan People Power melawan rezim otoriter Ferdinand Marcos 1986 menginspirasi gerakan reformasi rakyat Indonesia untuk menumbangkan Soeharto tahun 1998. Keduanya berlatar belakang militer. Marcos berkuasa 21 tahun, Soeharto 32 tahun, sama-sama didera isu pelanggaran HAM, korupsi dan krisis ekonomi. Saat ini Presiden Filipina adalah Marcos Jr., putra Ferdinand yang menggantikan Duterte pendahulunya. Adapun wakil presidennya adalah Sara Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte. Marcos Jr. yang dipanggil Bongbong ini dikawinkan dengan Sara Duterte dan diperjuangkan kemenangannya atas cawe-cawe Duterte. Namun perkawinan itu berumur pendek. Marcos Jr. bentrok dengan Sara. Wakil Presiden Sara Duterte atas gerilya Marcos Jr. akhirnya dimakzulkan oleh DPR Filipina. Sementara sang ayah akhirnya ditangkap kepolisian Filipina atas perintah ICC yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Tuduhan atasnya adalah pembunuhan yang dikualifikasikan pelanggaran HAM berat. Marcos Jr. ngeles tidak terlibat, hanya menjalankan perintah ICC. Di Indonesia, Prabowo dikawinkan dengan Gibran, putra Joko Widodo mantan presiden. Prabowo Gibran sukses berkat cawe-cawe Jokowi. Segala potensi kekuasaan presiden dikerahkan termasuk curang. Prabowo Gibran menang dan menjadi presiden wakil presiden. Prabowo digadang-gadang partainya untuk maju kembali 2029, sementara Gibran bermanuver belusukan ala bapaknya. Wapres Gibran di samping lolos kontroversial juga tidak bermutu hingga dipanggil Samsul. Fufu Fafa adalah gelar cacat moralnya. Sebagaimana Sara Duterte, Gibran juga terus digoyang untuk dimakzulkan. Ayahnya Jokowi didesak oleh rakyat untuk ditangkap dan diadili. Nampaknya arah politik akan bergerak menuju pemakzulan Gibran dan pengadilan Jokowi. Ini kondisio sine qua non jika Prabowo ingin selamat, mengembangkan apalagi mempertahankan akan menjadi kausa dari tumbangnya Prabowo oleh gerakan rakyat atau People Power. Filipina dan Indonesia cukup berpengalaman dalam menjalankan model gerakan rakyat ini. Maklum, keduanya kakak beradik. Sara Duterte sudah dimakzulkan, sebentar lagi adiknya Gibran Fufu Fafa akan makzul juga. Mudah dan telah memenuhi syarat konstitusional untuk itu. Jokowi terus diburu rakyat untuk ditangkap dan diadili. Cepat atau lambat, hal ini akan terrealisasi. Nah, sebagai adik yang setia kepada kakak, maka nasib Rodrigo Duterte dan Sara Duterte akan diikuti oleh Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Kasus korupsi yang menggila dan kondisi ekonomi yang memburuk serta pelanggaran HAM yang terus ditutup menciptakan gelombang panas perubahan. Konsolidasi perjuangan rakyat akan bergerak alami, sementara cakar-cakaran di lingkaran elit menambah cepat proses bumi hangus menuju penggantian kekuasaan. Filipina dan Indonesia merupakan sesama negara ASEAN yang saling mempengaruhi. Duterte diadili oleh ICC, Jokowi pun tinggal menunggu waktu. Data kejahatan HAM untuk kasus kilometer 50, 21 hingga 22 Mei dan Kanjuruhan mestinya sudah terdaftar pada ICC. Semua tinggal tunggu waktu.